Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keluarga kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, saya akan mengabsen adik-adik sekalian. Apakah ada teman yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua. Baik, langsung saja kita mulai pada pembelajaran pada siang hari ini. Pembelajaran pada siang hari ini kita itu menuju ke dalam bentuk aljabar. Cara menyelesaikan perkalian pada bentuk aljabar. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Bentuk aljabar dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya yaitu, baik, siapa yang ingin membacakan contoh tersebut? Baik, saya silakan bacakan. Mengenai apel 3. Seperempat dari sekeranjang apel ditambah 6. 4. 2 kurangnya dari sekeranjang apel ditambah setengah keranjang apel. Suatu ketika terjadi percakapan antara Banu dan Badu. Mereka berdua baru saja membeli buku tulis di sebuah toko grosir. Gio, hai Vito, banyak sekali kamu beli buku. Lagi banyak duit ya, Vito. Gak juga sih, saya cuma beli 3 kardus dan 5 buku. Ini juga titipan, bukan punya saya. Dia membeli 8 buku. Dan Vito membeli 6 buku. 6 atau 5? 6 buku. 5. Oh, 5 buku. Sedangkan kardus yang dari hasil pembelian buku itu sebanyak 3 buah. Kita akan masukkannya dalam formula matematika, yaitu dengan menggunakan nilai X. Nilai X. Nilai X untuk X sama dengan 1, yaitu 3 kali 1 tambah 5 sama dengan 8. Sedangkan untuk X sama dengan 3, yaitu 3 kali. Jika kita ingin merubah kembali 3x sama 5 ini, kita harus membuat yaitu 3x. Kita harus memisahkan 3x tambah 5, yang dimana 3 itu merupakan koefisien dan X itu merupakan variabel. Sedangkan 5 itu. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya atau kita lanjut saja ke materi selanjutnya? Kita menuju ke materi selanjutnya jika tidak ada yang ingin ditanyakan. Materi selanjutnya yaitu perkalian pada bentuk. Itu perkalian pada bentuk aljabar. Perkalian aljabar. Saya akan membacakan sedikit beberapa contoh dan rumus. Perkalian bentuk aljabar. Perlu kalian ingat kembali bahwa perkalian bilangan bulat
berlaku sifat distributif. Perkalian terhadap penjumlahan yaitu terhadap pengurangan. Dan untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C, sifat ini juga berlaku pada perkalian bentuk aljabar. Pada perkalian ini terbagi menjadi dua, yaitu perkalian antara konstanta dan bentuk aljabar. Perkalian antara konstanta dan bentuk aljabar ini yaitu perkalian bilangan konstanta dengan suatu suku dua dinyatakan sebagai K sama dengan KAX. Dan KAX tambah B yaitu KAX tambah B. Selanjutnya bagian D yaitu perkalian antara dua bentuk aljabar. Sebagaimana perkalian suatu konstanta dengan bentuk aljabar untuk menentukan suatu bilangan dua yang dikalikan antara dua bentuk suku yang dapat memanfaatkan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Selain dengan cara tersebut menentukan hasil antara dua bentuk aljabar dengan menggunakan beberapa cara. Baik, saya akan menuliskan contoh sedikit mengenai perkalian antara dua bentuk aljabar. Ini adalah contoh kecil dari perkalian dua bentuk aljabar. Baik, saya persilakan kepada adik-adik sekalian, apakah ada yang ingin? Baik, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara menentukan perkalian antara bentuk aljabar suku dua? Cara menentukan perkalian antara bentuk aljabar suku dua. Cara menyelesaikan perkalian bentuk aljabar dalam suku dua. Dalam suku dua yaitu seperti kita lihat tadi ini, yaitu bagaimana AX tambah B tambah CX tambah B. Yaitu cara penyelesaiannya itu AX tersebut. Kita lihat AX dan CX ini kita gabungkan ke dalam kurung dan ditambahkan AX dan CX. Sedangkan B kita tambahkan dan kita pangkatkan menjadi dua, yang dimana ACX pangkat 2 ini, merupakan ACX pangkat 2 ini tambah AD dan AB pangkat 2. AB pangkat 2X tambah DX. Selain dengan skema seperti yang saya tuliskan di atas ini, bentuk aljabar suku 2 dapat digunakan sifat distributif yang dimana terdapat di dalam kertas yang telah saya bagikan kepada adik sekalian. Silakan dibaca di situ. Di situ ada beberapa contoh distributif pada suku 2. Adapun perkalian bentuk aljabar suku 2, suku 3 berlaku. Suku 3 jelaskan berapa sedikit tentang perkalian suku 3 dengan bentuk aljabar, yaitu di mana kita lihat AX ke AX pangkat ke CX pangkat 2, AX ke DX pangkat 2, dan AX ke E. Begitupun sebaliknya, B ke CX pangkat 2, B ke DX pangkat 2, dan B ke E.
mengenai bentuk aljabar dan perkalian pada bentuk aljabar. Coba adik-adik sekalian melihat lembar soal atau lembar yang telah saya bagikan tadi dan membuat beberapa resume tentang bentuk aljabar dan perkalian bentuk aljabar. Jika sudah membuat resume, saya akan memberikan pekerjaan rumah kepada adik-adik sekalian mengenai bentuk aljabar. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut dalam jumlah satu selisih. 1. 2x tambah 3 dalam kurung 3x kurang 2. 2. Buka kurung min 4a tambah b balas kurung. Dan 4a tambah 2b. Nomor 3. Buka kurung 2x kurang 1 tutup kurung dan x pangkat 2 kurang 2x tambah 4. Dan nomor yang terakhir x tambah 2 dan x kurang 2. Soalnya sudah jelas atau mau saya ulang? Jelas. Baik, saya rasa untuk pertemuan pada siang hari ini saya rasa sudah cukup. Untuk materi yang selanjutnya yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu pembagian dan bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah menggunakan bentuk aljabar. Saya harap adik-adik sekalian mempelajari materi tersebut di rumah dan mempelajari beberapa contoh seperti referensi-referensi yang ada di buku cetak adik-adik sekalian. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.